Halo semuanya, balik lagi nih sama aku Ramar. Hari ini aku mau review 2 produk sunscreen yang akhir-akhir ini aku lagi pakai. Ada dari Agnes, ada dari Wardah. Nah, kira-kira reviewnya bakal seperti apa dan yang pasti bakal aku batalin. Buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai selesai ya. Oke, dari 2 produk ini kira-kira mau review yang mana dulu nih? Mau yang Wardah atau yang Agnes? Agnes aja kali ya. Oke, yang Wardah kita hempaskan dulu. Nah, ini Agnes UV Tint yang SPF-nya 35 PA++++, jadi ada 3 plusnya. Kita lihat informasinya dulu ya guys. Ini dia Agnes sunscreen UV Tint yang ada acne care-nya. Jadi bisa dibilang ini satu-satunya sunblock yang pernah aku pakai dan ada acne care-nya. Jadi emang kayaknya dari awal produk ini tuh dibikin untuk yang kulitnya cenderung acne prone dan oily pastinya. Nah, produk ini itu dia udah ada kandungan talcnya guys. Jadi kalau misalkan dipakai itu hasilnya lebih ke cenderung matte dan nggak perlu pakai bedak tabur lagi sebenarnya. Tapi kalau kalian mau ngeset lagi pakai bedak tabur atau pakai bedak padat atau pakai white kayak itu juga nggak masalah dan hasilnya tetap bagus kok. Cuma yang nggak aku suka sama produk ini itu dia kalau dipakai di kulit yang lagi kering, contohnya kayak di bagian cuping hidung aku tuh kadang agak kering tuh di bagian situ. Nah, kadang kalau misalnya pakai ini pasti bikin kulit aku yang lagi ngelopek itu jadi tambah kelihatan. Makanya kalau pakai produk ini tuh pastiin kulitnya lagi nggak bermasalah. Dan tips nih buat kalian yang pakai produknya Agnes ya, kalau kalian pakai ini itu mending pas kulit kalian lagi lembab-lembabnya. Jadi habis cuci muka itu kan biasanya kulit masih agak lembab tuh ya, jangan yang masih terlalu basah ya, soalnya kalau terlalu basah langsung pakai ini juga ngesetnya bakal lama. Jadi antara dia masih agak lembab, masih agak sedikit ada air di wajah gitu. Tapi kalau udah yang terlalu kering banget alias nggak ada sisa airnya sama sekali di wajah, itu agak susah sih buat ngebaurinnya, soalnya dia itu kan cepat ngeset ya. Kalau misalkan ada bagian yang belum merata di wajah itu pasti bakal susah buat ngebaurinnya lagi, jadi malah jatuhnya dia kayak ada efek peelingnya gitu, jadi kayak produknya ngelopek gitu deh. Nah, ini dari Agnes. Kalian mungkin penasaran ya sama teksturnya kayak gimana, nanti aku bakal kasih lihat ya. Nah, ini dia untuk teksturnya ya, si Agnes sunscreen UV Tint sunscreen ya gitulah pokoknya. Nah, dia tuh kayak gini teksturnya, dia kayak lotion gitu sih sebenarnya. Dibilang gel enggak, dibilang yang cair banget juga enggak sih. Jadi dia lebih ke lotion gitu. Nah, udah bisa kelihatan ya. Bentar aku bakal bawa. Nah, kalau di swatch itu kayak gini hasilnya. Kelihatan ya. Kayak ada tintnya gitu sesuai sama judulnya UV Tint. Nah, ini setelah dibaurin jadi efeknya dia lebih ke matte sih, nggak yang dewy gitu. Dan bagusnya meskipun efeknya matte kayak gini, dia itu nggak ada kandungan alkoholnya. Jadi emang aku suka sama sunscreen yang hasilnya matte. Cuma kalau ada kandungan alkoholnya udah pasti aku nggak bakal pakai, soalnya pengalaman pakai produk yang ada kandungan alkoholnya itu malah bikin kulit aku jadi kering. Makanya aku suka banget sih sama Agnes ini. Cuma ya yang bikin aku nggak suka adalah produk ini kalau misalkan dia tidak dibersihkan dengan double cleansing itu bakal nambah komedo di bagian hidung dan yang pasti itu kayak jadi nambah PR gitu. Makanya kalau kalian pakai produk ini pastiin kalian double cleansing ya, pokoknya jangan malas lakuin double cleansing. Oke? Oke, sekarang kita bakal review yang Wardah. Nah, yang Agnes kita hempasin dulu. Oke, ini yang Wardah ya. Ya, SPF-nya 30 PA++++, 3+ sama kayak yang ada di Agnes. Kemudian dia dermatologically tested katanya sih. Katanya ya, yang tertulis di kemasan. Nah, oke, kita lihat dulu informasi di belakangnya. Jadi dia 0% alkohol. Oke, ini aku suka 0% alkohol karena nggak bikin kulit aku kering. Dia diperkaya dengan vitamin, ada vitamin E sama profit vitamin B5, light texture, dan dia termasuk broad spectrum astaga. Ya, dia termasuk
termasuk yang broad spectrum, dan kalau aku lihat sih dia termasuk yang chemical sunscreen. Ya berbeda sama si Agnes. Kalau Agnes itu dia physical sunscreen ya guys. Kayak dia tutupnya flip top seperti ini. Sebenarnya aku gak ada masalah sih sama kemasan dari suatu produk gitu, tergantung dari penggunaannya. Kalau yang flip top kayak gini emang lebih enak dipakai di dalam rumah ya, maksudnya dipakai sehari-hari di rumah karena lebih praktis, tinggal dibuka aja. Kalau ulir mungkin ada yang bilang terlalu ribet soalnya harus buka-buka gitu, terus kalau misalkan kemasannya tutupnya itu jatuh terus masuk ke kolong meja atau kolong tempat tidur, itu malah repot karena susah buat ngambilnya. Kalau aku sih nggak masalah sih ya, karena dua kemasan itu tuh punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kalau yang tutupnya ulir yang kayak Agnes kayak gini, dia tuh enaknya dipakai kalau pas lagi traveling. Soalnya kalau misalkan dia ketekan sama benda yang berat, dia itu gak gampang keluar isi produknya. Berbeda sama yang flip top kayak gini. Oke. Nah kita lihat teksturnya kayak gimana ya. Nah ini teksturnya, dia lebih ke gel lotion ya, warna putih. Aku pikir dia bakal ada white cast-nya, ternyata pas dibaurin dia nggak ber-white cast sama sekali. Bentar ya aku kasih lihat. Nah kalau di swatch tuh kayak gini, jadi bener-bener kayak gel lotion gitu dia pokoknya modelnya. Terus ini hasilnya, hasil akhir pemakaian dari Wardah sunscreen yang SPF 30, jadi dia lebih ke dewy gitu sih. Jadi biar dia ngesetnya bagus alias matte, karena aku kan suka hasil akhir yang matte ya, aku harus pakai produk bedak tabur atau bedak padat lagi buat ngesetnya gitu. Nah selama aku pakai produk ini tuh emang oke-oke aja sih sebenarnya sejauh ini, nggak yang bikin komedo aku tahu parah juga dan nggak bikin jerawat aku tahu parah juga. Dan meskipun aku nggak pakai double cleansing waktu aku pakai Wardah ini, komedo aku jadi nggak bertambah. Sebenarnya tetap ada komedonya, cuma nggak nambah parah gitu. Dan harganya termasuk yang affordable juga, sekitar 30 ribuan. Jadi sebenarnya antara Wardah sama si Agnes ini ya dua-duanya terjangkau ya guys. Cuma untuk yang Agnes ini dia tuh masih ada parabennya. Jadi buat kalian yang parno sama paraben mungkin bisa skip aja si Agnes ini. Oke, jadi kesimpulannya antara dua produk ini, untuk yang Agnes dia itu cocok banget dipakai di kulit yang acne prone dan oily. Dan dia itu praktis karena gak perlu ditambahin bedak tabur atau bedak padat juga sebenarnya gak masalah karena hasil akhirnya dia udah matte. Jadi buat kalian yang nggak begitu suka berlama-lama pakai skincare kayak aku, bisa nih pakai Agnes karena begitu pakai bisa langsung caw keluar rumah. Sedangkan kalau yang Wardah ini karena dia itu hasil akhirnya dewy, jadi mau gak mau harus pakai bedak tabur lagi biar hasil akhirnya tuh bagus ya untuk ngeset si sunscreennya biar nggak yang terlalu kayak kilang minyak banget. Soalnya kalau aku pakai Wardah doang nggak pakai bedak tabur lagi, itu di wajah aku kayak kilang minyak gitu, kayak orang belum mandi gitu loh. Jadi biasanya aku kalau pakai Wardah pasti selalu pakai bedak tabur lagi. Nah kemudian untuk Wardah ini dia juga bisa dipakai untuk yang kulitnya berminyak dan berjerawat juga, karena emang aku lihat di ingredientsnya itu nggak ada bahan-bahan yang acne trigger sih. Sebenarnya ada bahan yang termasuk komedogenik, cuma karena dia ratingnya rendah jadi ya kayak nggak apa-apa lah dimasukin gitu. Dan termasuk di klaimnya ini non komedogenik katanya, aku pernah baca reviewnya gitu, katanya yang Wardah ini dia non komedogenik. Cuma emang masih ada bahan yang komedogenik sebenarnya, cuma karena ratingnya rendah jadi ya masih oke lah dipakai gitu. Nah kalau yang Agnes ini juga sebenarnya dia nggak yang non komedogenik banget, belibet banget ya ngomongnya. Tapi karena dia ada acne care-nya jadi bisa ngebantu untuk perawatan wajah yang lagi jerawatan sih. Cuma minusnya ya menurut aku si Agnes ini harus double cleansing. Oke. Karena kalau tidak double cleansing ya guys, maka komedo kalian itu akan bertambah, terutama di bagian hidung. Khususnya buat yang kulitnya berminyak
karena selama ini aku nggak double cleansing selama pakai Wardah dan aman-aman aja. Tetap ada komedonya sebenarnya di hidung aku, cuma nggak separah kalau aku pakai Agnes. Kalau Agnes dia parah banget sih bikin apa komedonya. Well, itu dia untuk reviewnya. Pokoknya ini sunscreen yang cukup oke dipakai di kulit yang acne prone dan oily, khususnya di wajah aku. Dan dua-duanya sama-sama terjangkau, gampang dicari di mana-mana, baik itu di toko online maupun yang offline. Oke guys, gitu aja dulu untuk reviewnya hari ini. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa buat like videonya, jangan lupa buat subscribe juga. Bisa juga share video ini ke teman-teman kalian biar mereka juga tahu informasi tentang produk ini. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Dah.